Keluaran 14 ayat 21 sampai 25. Jadi ini saya mau bagikan sama saudara contoh-contoh ketika umat Tuhan sama orang Mesir, bangsa Mesir ya, ada di dua sisi, terus kemudian angin timur itu berhembus. Ya, ini kisah tentang Musa membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Mari kita lihat. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan apa? Angin timur. Sekali lagi ditulis tentang angin timur yang keras. Anda harus mengerti. Yang sedang terjadi di tahun 2020 ini, angin timur yang keras sedang berhembus. Dan begitu angin timur itu berhembus, apa yang terjadi? Membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Saudara lihat, jadi buat orang Israel ketika angin itu berhembus, maka pintu-pintu yang tertutup sekarang terbuka. Maka jalan yang tadinya buntu sekarang ditembus. Akan terjadi itu tahun ini dalam hidup saudara, pintu-pintu terbuka. Jalan-jalan yang tadinya buntu sekarang ditembus. Jadi. Terima itu dalam nama Tuhan Yesus. Kita kasih tepuk tangannya pula yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Itu yang dikerjakan oleh angin timur ketika dia berhembus. Mari kita lihat buat orang Mesir gimana. Ayat 23. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Di jalan yang sama loh. Di laut yang sama loh. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Perhatikan. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu apa? Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Anda lihat ini, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Wow. Buat orang Mesir ketika angin timur ini berhembus, maka jalan yang tadinya sudah terbuka jadi tertutup buat mereka. Kalau Anda baca di dalam kisahnya, itu tentara Mesir yang lewat jalan yang sama yang dilewati oleh orang Israel. Buat orang Israel jalan yang sama itu jalan terbuka. Tapi buat orang Israel itu jadi kuburan yang menenggelamkan dan membinasakan mereka. Ketika angin timur itu berhembus, maka semua pintu tertutup buat orang Mesir. Maka jalan-jalan akan jadi buntu buat orang Mesir. Bahkan mereka akan dibinasakan di sana. Tapi buat umat Tuhan, angin yang sama, angin timur yang berhembus itu membuka semua pintu-pintu yang tadinya tertutup. Itu menembus semua jalan-jalan yang tadinya buntu. Saya berdoa semua yang pernah buntu, semua yang masih tertutup dalam hidup saudara, saya deklarasikan saat ini terbuka. Angin timur berhembus atas hidup saudara. Untuk pintu-pintu hati yang tertutup di keluarga saudara terhadap Injil selama ini, saya berdoa terbuka. Angin timur berhembus dan keselamatan atas saudara dan seisi rumah saudara, seisi keluarga saudara terjadi. Teman-teman sudah dipertobatkan dan menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Karena ini dampak angin timur powerful sekali. Luar biasa sekali. Spektakuler sekali. Jadi ini kayak dua sisi. Ya, tergantung which side. Di sisi mana kita berdiri. Karena kalau angin timur berhembus, ada perbedaannya. Kamu akan melihat kembali perbedaannya. Itu sebabnya hari ini saya ajak saudara semua, pastikan Anda di pihak Tuhan. Jangan sampai saudara dipandang Tuhan, engkau di pihak berseberangan.
Jangan sampai kita ada di pihak orang fasik. Saya berdoa semuanya terhitung sebagai orang benar. Orang yang berjalan dengan iman. Orang yang percaya. Orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dimulai gimana? Dimulai dari saudara punya Yesus di dalam hidup saudara. Karena hanya kalau kita punya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dosa-dosa kita diampuni. Kalau dosa-dosa kita diampuni, kita diperdamaikan dengan Allah. Maka tadinya kita seteru Allah, kita musuhnya Allah. Sekarang kita di pihaknya Allah. Kita berubah pihak, kita memastikan diri kita enggak berseberangan. Kita di pihak Tuhan. Dengan apa? Menerima pengampunan dosa ketika kita percaya kepada Yesus. Dia sudah mati bagi kita 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Sehingga kita yang percaya menerima pengampunan dosa, sehingga kita tidak lagi binasa, kita beroleh hidup yang kekal.